Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang Allah muliakan, hidup itu isinya kalau tidak keberhasilan atau maka kegagalan. Kalau nggak benar, maka kesalahan. Yang perlu kita ketahui bahwa ada sebuah hal yang menarik ya. Bahwa pergulatan di dalam Al-Quranul Karim ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membahas banyak kejadian, banyak kisah, ternyata pergulatan antara para nabi dan rasul melawan musuh-musuhnya atau kisah-kisah lain itu bukan sebatas benar atau salah. Bukan sebatas benar atau salah. Coba kita lihat kisah yang paling banyak mengisi surat-surat atau ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kisahnya Fir'aun dan Nabi Musa. Fir'aun dan Nabi Musa. Itu kan bukan benar atau salah, jemaah. Bayangkan, ini kisah bisa dikatakan terpanjang di dalam Al-Quran, atau di antara yang terpanjang di dalam Al-Quranul Karim. Itu bukan tentang benar salah. Karena Fir'aun itu tahu yang benar. Tahu Nabi Musa itu benar. Teman-teman, kita tahu bersama ketika Fir'aun itu tenggelam di Laut Merah dan akan meninggal dunia, dia kan bilang dalam surat Yunus ayat 90, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Aku beriman bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali yang diimani oleh Bani Israel,
Tahu, ternyata yang benar itu Bani Israel. Yang benar itu Nabi Musa. Dan aku termasuk orang-orang yang memeluk Islam. Itu kata Firaun. Bayangkan, setelah drama yang gak habis-habisnya, setelah apa dari tukang sihir, terus penolakan, dialog, bahkan tukang sihirnya yang beriman disalib sama Firaun, terus pertentangan, lalu akhirnya pengejaran, mentok-mentoknya amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel. Aku beriman dengan ilah, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Banu Israel. Dan itu benar, karena kalau intinya benar atau salah, nggak mungkin ada ribut-ribut. Kalau intinya benar atau salah, Nabi Musa tinggal minta waktu 15 menit aja sama Firaun. Nih, Firaun, saya jelasin ya. Gini loh, pola yang benar tuh begini, kita harus beriman sama Allah, beriman, jelas, beriman, selesai masalah. Ngapain sampai ribut-ribut? Pergulatan besar di Al-Quran itu bukan karena benar atau salah. Masih ingat kisah Yusuf? Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 3, Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi. Kami mengisahkan kepada engkau sebaik-baik kisah. Yaitu kisah Nabi Yusuf. Jadi kisah Nabi Yusuf itu sebaik-baik kisah. Kisah terbaik itu kisah Nabi Yusuf, bukan endgame, bukan Iron Man, nah, bukan Da Vinci Code, bukan. Kisah terbaik itu kisah Nabi Yusuf. Jadi bukan, apalagi Cinderella, bukan Cinderella. Tapi kita lihat, nah, coba kita lihat cuplikan-cuplikan kisah Nabi Yusuf. Itu kan bukan tentang benar salah. Emangnya kakak-kakak Nabi Yusuf nggak ngerti bahwa membuang adik adalah sebuah kesalahan dan nggak benar? Enggak kan, mereka tahu itu. Makanya nggak ada argumentasi. Mereka nggak ada ceritanya kakak-kakak Nabi Yusuf bilang ke Nabi Yakub, wahai ayah, kita nggak ngerti ngebuang adik tuh hukumnya haram. Nggak ada kan. Semua orang tahu ngebuang adik hukumnya nggak boleh, tapi adiknya dibuang tuh. Adiknya dibuang. Lalu berikutnya, emangnya istri Al-Aziz nggak tahu selingkuh itu haram? Iya kan, Nabi Yusuf kan mau diperkosa sama istrinya Al-Aziz. Emangnya istri Al-Aziz nggak ngerti? Tahu.
tahu itu hukumnya haram. Tapi tetap aja. Lalu ketika Nabi Yusuf di penjara, emangnya itu tentang benar atau salah? Enggak, dizolimi. Dan mereka tahu nggak boleh memasukkan Nabi Yusuf ke penjara, haram hukumnya. Kan begitu hadirin. Hampir semua kisah tentang itu, Qabil Habil. Hampir semua kisah besar. Hampir semua kisah besar itu bukan tentang halal haram. Iblis ketika nggak mau sujud sama Adam, dia kan tahu itu perintah Allah jelas. Kalau kita dapat perintah itu nggak langsung, iblis dikasih perintah itu langsung sama Allah, nggak mau sujud, nggak mau sujud sama sekali. Tidak mau sujud. Kisah Nabi Lut dan kaumnya plus istrinya, bayangkan istri Nabi nggak mau taat. Itu kan bukan benar salah. Dan artinya mereka tahu mereka salah, tapi tetap dikerjain. Nabi Adam alaihissalam, jelas-jelas Allah bilang jangan makan tuh buah. Selainnya terserah mau diapain deh, mau dimakan, mau dirujak, mau dibuat gado-gado, mau dibuat sop buah, mau dibuat apapun terserah, tapi jangan yang ini nih, kan gitu kan. Itu jelas banget, ini bukan tentang benar salah. Jangan makan nih buah, terserah yang lain deh. Yang diincar itu juga. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, ini harus kita renungkan. Makanya kan para ulama kita mengatakan apa? Seperti Imam Ahmad, Abdullah bin Mas'ud, ilmu itu rasa takut sama Allah. Ilmu itu rasa takut kepada Allah. Ulama kita nggak mengatakan ilmu itu mengetahui kebenaran, bukan. Oh itu dalam loh. Ulama kita nggak mengatakan ilmu itu mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Enggak. Ulama kita nggak bilang begitu. Tapi ulama kita bilang ilmu itu rasa takut sama Allah. Prinsip ini kan nggak ada di ilmu dunia. Mana di ilmu dunia bilang gitu? Tapi ilmu itu rasa takut sama Allah. Bukan tahu benar tahu yang salah. Karena mereka ngerti kehidupan. Dan inilah uniknya agama, keunikan ilmu agama. Ini seringkali bukan tentang benar salah. Ini tentang takut apa enggak sama Allah. Ini tentang tunduk apa enggak sama Allah. Teman-teman, kalau hidup itu intinya benar salah, itu insya Allah gampang lah. Insya Allah hidup itu akan lebih simpel dari sekarang. Semua masalah rumah tangga, kalau intinya mengetahui benar salah, selesai. Ya Allah, cuma 5 menit lah. Kita nggak perlu debat-debat macam-macam. Tinggal kasih tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi emangnya hidup sesimpel itu? Enggak. Teman-teman dibully karena tidak bisa dengar tuli.
Emangnya yang ngebully teman-teman nggak ngerti? Ngebully orang hukumnya nggak boleh? Kan gitu aja, simpel. 100% yang ngebully kita, nyinyir kita karena kita nggak bisa mendengar, itu tahu nggak boleh nyakitin perasaan orang. Walaupun nggak pernah belajar di TPA, walaupun nggak pernah ikut kajian, tahu lah. Itu nilai-nilai universal. Tapi tetap ngebully kita. Ini menunjukkan bahwa hidup itu bukan sebatas tahu benar, tahu salah. Nah ini penting buat kita semua. Pentingnya apa Ustadz? Yang pertama adalah hendaknya kita tidak hanya fokus pada benar dan salah. Atau tidak hanya fokus sebatas tahu benar atau tahu salah. Tapi lanjut terus. Bagaimana menjadi hamba. Hamba itu yang paling penting. Hamba yang takut sama Allah, yang berharap sama Allah. Hanya sebatas benar salah, gak menyelesaikan masalah. Masih ingat Bani Israel? Emangnya Bani Israel tuh gak tahu kebenaran? Atau ahlul kitab lah. Allah yang mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 146, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kita kasih Alkitab, kitab suci, itu mengenal Rasul SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Jadi mereka ngerti. Wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Namun sebagian dari mereka menyembunyikan kebenaran sedangkan mereka tahu kebenaran itu sendiri, tapi disembunyiin. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, kita ini belajar bukan biar tahu, karena sebatas biar tahu, biar ngerti, itu nggak menyelesaikan masalah kehidupan. Kita ini belajar biar jadi hamba. Nah, itu. Teman-teman, tanamkan hal itu. Bukan hanya biar tahu. Biar tahu itu nggak menyelesaikan, seringkali nggak menyelesaikan masalah. Tapi gimana jadi hamba? Itu yang paling penting. Bagaimana kita menekan ego kita, kesombongan kita. Hawa nafsu kita. Nah, itu. Hawa nafsu, ego. Kenapa iblis nggak mau sujud? Karena sombong. Nah, itu sombong. Lalu hasad sama Nabi Adam. Nah, kan? Kenapa Qabil membunuh Habil? Karena hasad. Bukan karena nggak tahu membunuh itu haram. Karena hasad. Nah, itu. Kan begitu. Kenapa Nabi Yusuf dibuang sama kakak-kakaknya? Lagi-lagi karena hasad. Nah itu, karena hasad. Kenapa istri Al-Aziz ingin selingkuh dan berzina dengan Nabi Yusuf? Karena nafsu. Bukan karena nggak ngerti. Karena hasad, karena nafsu. Nabi Yusuf dibuang, hasad. Istrinya Al-Aziz ingin berzina dan selingkuh sama Nabi Yusuf, nafsu. Nabi Yusuf dipenjarain, nafsu juga.
Nafsunya apa? Ya nafsu. Ingin menyelamatkan diri, jadi Yusuf harus disingkirkan. Karena malu kan. Terus kesel gitu. Gitulah jamaah. Fir'aun kenapa nggak mau ngikutin Nabi Musa? Karena sombong. Sombong. Bukan karena nggak tahu. Sombong. Merasa diri tinggi. Makanya ngaku Tuhan. Ngaku Tuhan. Semua demikian. Yahudi kenapa nggak mau beriman dengan ajaran Nabi SAW? Karena hasad. Kenapa wahyu turun ke orang Arab? Kenapa nggak ke kita Bani Israel? Bukan nggak tahu kebenaran, mereka tahu tadi ayatnya. Mereka kenal Nabi sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Karena di kitab suci mereka tuh ada kriteria atau sifat-sifat Rasul SAW. Kenapa nggak mau beriman? Menyembunyikan dan hasad. Harusnya di kita dong, kenapa di dia? Bangsa Arab kan nggak punya peradaban apapun. Mas, orang Arab kan rendah, beda sama kita. Akhirnya nolak. Ini yang harus kita camkan teman-teman. Yang kedua, kita jangan minder ngadepin orang yang lebih tahu dari kita. Nah ini kan sebagian teman-teman tuli suka minder. Sebagian teman-teman tuli suka minder. Kenapa mindernya? Karena merasa terbelakang. Betul nggak? Iya kan? Merasa nggak kalah dalam prestasi. Nah itu. Nah kita tuh jangan minder teman-teman. Jangan minder. Karena inti hidup tuh bukan benar salah atau tahu apa enggak. Inti hidup itu gimana jadi hamba. Itu sejarah udah membuktikan. Mungkin kita nggak sepintar orang normal. Bukan karena kita bodoh, tapi karena akses data kita terbatas. Tapi kalau kita jadi hamba yang baik, kalau kita bertakwa, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan solusi dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Gitu. Jadi jadi hamba dan bertakwalah. Jangan minder. Yang lain tahu, aku nggak tahu. Aku ini terbelakang. Enggak. Makanya inilah pentingnya kita tahu cara bermain dalam kehidupan. Kan sudah kita sampaikan berulang-ulang. Dalam kehidupan itu kita nggak harus jadi yang paling cerdas, nggak harus jadi yang paling kuat, tapi dalam kehidupan kita harus tahu cara bermain. Nggak harus jadi paling cerdas. Nah, salah satu cara bermain adalah parameternya bukan ngerti yang benar atau yang salah semata, tapi menjadi hamba yang bertakwa. Nah, itu. Semua orang tuh hancur hadirin kalau nggak bertakwa. Tinggal nunggu kapan hancurnya aja. Yang berikutnya jamaah sekalian, yang bisa kita petik dari kaidah ini,
kita akan jadi orang sabar ketika ngadepin orang. Nah ini penting kan, antum punya sekolah, antum guru. Orang tuh kalau ngerti konsep ini udah nggak akan teriak-teriak, kan udah saya kasih tahu dari dulu. Fir'aun juga gitu kali. Jadi nggak usah terlalu ribet-ribet. Tugas kita nyampein. Dia belum berubah, sampein lagi. Belum berubah juga, sampein lagi. Belum berubah juga, sampein lagi. Gitu aja. Dan jangan baper. Kita nih kebanyakan baper ngadepin orang. Gue udah nggak sanggup deh ngadepin tuh orang. Bebel otaknya. Udah. Emang dari dulu tuh inti hidup tuh bukan benar salah jamaah. Tapi inti hidup tuh sabar. Jadi hamba. Tawakal gitu. Ya kan? Itu tadi. Hidup itu bukan tentang benar salah. Imam Ibnul Jauzi, Al-Imam Ibnul Jauzi itu punya anak. Namanya Ali, Abul Qasim Ali, Abul Qasim Badruddin Al-Ali. Pernah ada dengar nama Ibnul Jauzi nggak, teman-teman sekalian? Ibnul Jauzi, pernah dengar nama Ibnul Jauzi? Ibnul Jauzi itu salah satu ulama terbaik dalam memberikan nasihat. Salah satu ulama terbaik sepanjang masa dalam memberikan nasihat. Itu kalau kasih nasihat jagonya minta ampun. Beliau hidup di tahun 500-an. Lahirnya tuh tahun 519. Bukan, 509 atau 510 lahirnya. Jadi sekitar itu kata Imam Zahabi, tidak ada yang sekaliber beliau di era beliau tersebut. Gak ada. Itu jagonya minta ampun. Jago. Itu kalau kasih nasihat menyentuh banget deh. Orang senang sama nasihat beliau tuh. Beliau punya buku namanya Saidul Khatir. Itu salah satu buku terbaik di dunia. Saidul Khatir. Kalau kita punya buku itu udah buku udah diterjemahkan. Kalau kita beli buku itu, lalu kita lihat daftar isinya, itu daftar isinya loncat-loncat. Nggak nurut, nggak runtut gitu loh. Itu loncat-loncat. Kadang bahas masalah ini, nanti bahas masalah ini lagi, bahas masalah ini lagi. Kok loncat-loncat? Ternyata alasannya karena itu buku sesuai dengan judulnya Saidul Khatir. Apa arti Saidul Khatir? Saidul Khatir itu artinya mengikat sesuatu yang terbesit di kepala. Itu. Mengikat sesuatu yang terbesit di kepala. Diikat dengan apa? Tulisan. Ditulis. Biar nggak lepas, diikat, ditulis. Jadi maksudnya adalah buku Saidul Khatir itu bukan buku yang well prepared, bukan buku yang direncanakan, ditulis by research, ditulis dengan penelitian,
ditulis di perpustakaan dengan berbagai macam literatur, bukan. Tapi buku itu penulisannya ingat sesuatu, catat. Lagi terbesit sesuatu, catat. Terbesit sesuatu, catat. Terbesit sesuatu lagi, catat lagi. Gak ada persiapan, spontanitas buku itu. Spontanitas. Dan sekarang buku itu buku salah satu yang terbaik di dunia. Itu buku spontanitas kayak gitu, itu salah satu yang terbaik di dunia. Dan emang keren banget gitu, bagus banget itu buku. Tapi poinnya adalah Al-Imam Ibnul Jauzi punya anak yang tidak nurut sama beliau dan tidak dengarin nasihat beliau. Bahkan Az-Zahabi mengatakan anaknya ini suka mencela ayahnya. Sampai-sampai Imam Ibnul Jauzi menulis buku khusus ke anaknya ini, Abul Qasim, tapi anaknya nggak mau terima nasihatnya. Dan buku itu bagus banget. Itu tuh buku harusnya dibaca oleh ayah ke anak. Ini buku dari ayah ke anak. Buku ini itu dari ulama terbaik yang kasih nasihat. Dan sekarang ini buku buat anaknya. Itu akan keluarkan semua ilmunya, semua perasaannya, semua hatinya. Tapi anaknya nggak terima. Anaknya nggak terima. Itu ironi banget loh. Ulama terbaik dalam memberikan nasihat. Ribuan orang nangis kalau beliau kasih nasihat. Anaknya sendiri nggak terima nasihat beliau. Ini pelajaran besar bagi kita. Lagi-lagi hidup itu bukan tentang benar salah. Hidup itu tentang hati, tentang ruh, tentang jiwa. Ruh dan hati yang siap tunduk kepada Allah. Dan itu lagi, ilmu itu bukan maklumat. Ilmu itu rasa takut sama Allah. Ilmu itu ibadah hati, bukan maklumat betul salah. Makanya teman-teman, Ibnul Jauzi tidak hancur ketika beliau harus menerima kenyataan anaknya sendiri menolak nasihat beliau. Ini pelajaran buat kita. Kenapa beliau nggak hancur? Karena beliau mengerti cara bermain di dunia. Beliau tahu kehidupan. Memang beginilah kehidupan. Kita ini hanya hamba. Bukan kita yang memegang hidayah anak kita. Tugas kita hanya menyampaikan. Tugas kita hanya sabar. Tugas kita hanya tulus dan ikhlas dalam memberi. Apa yang terjadi ketika Imam Ibnul Jauzi sabar? Allah kasih ganti, beliau punya anak lagi namanya Yusuf, dan anak ini berbaktinya luar biasa kepada bapaknya Ibnul Jauzi. Gitu. Dan terakhir, Abul Qasim, anak yang sempat durhaka ini, disampaikan beberapa ulama,
di akhir hidupnya itu kembali lagi gitu. Berbuat baik, berbuat baik. Kata Al-Imam Zahabi, ketika sudah tua, Abul Qasim ini jadi syekh yang baik, yang fadil. Itu jemaah. Ini belajar dari kita. Ilmu itu amalan hati. Bukan sebentar tahu benar salah. Dan pelajaran bagi kita kalau ngadepin orang yang belum terima, padahal dia tahu siapa yang benar, siapa yang, tapi ngotot, sabar. 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 Makanya guru saya dulu tuh kasih nasihat, jangan memaksa murid harus mengikuti deadline kita sebagai guru. Maksudnya apa? Jangan paksa murid ngikutin keinginan kita sebagai guru. Artinya apa? Maksudnya gini, kata beliau, antum melihat Khalid bin Walid, antum melihat Abu Sufyan, padahal didakwahi Nabi dari awal di kota Mekah. Tapi Abu Sufyan baru mau masuk Islam di pembukaan kota Mekah. Setelah belasan tahun didakwahi, diajarin, baru mau nurut. Begitulah kehidupan manusia, kata beliau. Tugas kita sebagai guru cuma nyampein. Tugas kita sebagai guru itu berakhlak mulia. Orang dengar nggak dengar urusan. Dan jangan berpikir, kok dia mah gitu, dia kan udah tahu ilmunya. Dia kan udah tahu ilmunya. Hidup itu bukan tahu ilmu. Hidup itu tentang amalan hati. Gitu. Jadi jangan baper. Nah begitu juga ngadepin anak nih. Ngadepin anak kadang-kadang kita udah tahu, ini anak tuh gimana sih? Dia kan udah ngerti. Sabar. Ini hidup ini bukan ngerti gak ngerti. Hidup ini tentang amalan hati. Ngadepin istri, dia kan udah ngerti, dia udah tahu ilmunya. Sabar. Hidup ini bukan udah ngerti, udah tahu, tentang amalan hati. Tugas kita nyampein. Ngadepin suami, sabar. Harusnya dia dukung aku dong, dia kan udah tahu. Ini hukumnya wajib. Sabar. Hidup ini bukan sebatas ngerti nggak ngerti, tapi tentang amalan hati. Gitu. Lihat Ibnul Jauzi, beliau bisa bicara menggugah ribuan hati manusia, bahkan jutaan hati. Anaknya sendiri nolak nasihatnya. Subhanallah. Sabar aja. Emang hidup tuh begitu. Makanya kan Imam Malik ketika anak laki-lakinya bandel, Imam Malik itu anak perempuannya yang Masya Allah, anak laki-lakinya bandel. Apakah stres Imam Malik? Enggak stres. Imam Malik bilang, segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan ilmu seperti harta warisan. Allah yang telah menjadikan ilmu atau tidak menjadikan ilmu seperti harta warisan. Maksudnya apa? Ilmu itu lebih tinggi daripada harta, lebih mewah daripada harta. Kalau harta, orang itu jadi kaya sebatas orang tuanya kaya. Nah, itu harta.
Orang tuh jadi kaya sebatas karena orang tuanya kaya, padahal dia nggak berusaha sama sekali. Orang tuanya kaya, dia jadi kaya. Tapi ilmu, orang tuanya ulama, anaknya belum tentu jadi ulama. Orang tuanya ulama, anaknya lahir jadi orang awam. Untuk jadi ulama harus berjuang. Gitu. Jadi Imam Malik santai-santai aja. Ya biasa, gitulah ilmu. Ya, ini penting buat kita. Jadi udah nggak usah ngurusin orang. Orang mau ngebully kita terserah. Nggak usah, dia harusnya nggak boleh gitu dong. Hidup tuh bukan begitu. Ingat tadi kaidah kita di awal. Mayoritas pergulatan besar di Al-Quran bukan tentang benar salah. Mereka udah tahu siapa yang benar, siapa yang salah, tapi tetap ribet. Karena hidup itu tentang amalan hati. Bukan tentang mengerti benar yang benar, siapa yang benar, siapa yang salah. Wallahu ta'ala alam. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.